Sorry ass DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Apriliani. Seperti biasa, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi matematika peminatan kelas 11 semester 2, yaitu tentang suku banyak atau polinomial. Di sini yang akan kita bahas yaitu adalah mencari akar dan faktor. Sebelum pembahasan, kita kenal dulu apa itu suku banyak. Suku banyak yaitu adalah berderajat tinggi, atau X-nya berpangkat lebih dari 2. Contoh di sini X pangkat 2 min X min 2 sama dengan 0. Nah, ini bukan disebut suku banyak ya, ini berderajat 2. Tapi ada juga yang mengatakan ini disebut suku banyak, boleh. Tapi identiknya ketika suku banyak yaitu X-nya adalah berderajat lebih dari 2. Kalau ada soal seperti ini biasanya difaktorkan ya. Oke, difaktorkan. X kuadrat dikurangi X min 2, berarti X kuadrat jelas di sini ada X. Di sini juga ada X. Nah, tinggal yang belakang ini. Belakang ini hasilnya adalah negatif. Berarti jelas nanti di sini ada yang negatif dan ada yang positif. Kira-kira berapa? Itu adalah negatif 2. Ini 1 ya. Kita cek. X kali X. X kuadrat. Betul ya? Min 2 kali 1, min 2 ini. Nah, untuk ngecek yang tengah gimana? Dekat kali dekat, jauh kali jauh. Dekat kali dekat hasilnya adalah negatif 2x. Jauh kali jauh, x. Negatif 2x ditambah x, hasilnya adalah negatif x. Betul berarti ya? Oke, berarti ini pemfaktorannya udah betul. Maka di sini x min 2 itu artinya sama dengan 0, yang artinya X sama dengan min 2 pindah ruas. Berapa? 2. Atau ini yang satunya, X plus 1 ini sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 1. Nah, di sini yang disebut dengan suku 1. Suku 1 itu mana? Ini. Itu adalah X kuadrat. Suku 2, suku 2-nya ini berarti belakangnya. Berarti negatif X. Suku 3, belakangnya lagi berarti negatif 2. Jadi yang dikatakan suku 1, suku 2, suku 3 di sini urut ya dari depan sampai belakang. Nah, di sini ini berderajat berapa? Yaitu adalah berderajat 2. Kenapa berderajat 2? Karena X di sini pangkatnya paling besar adalah X berpangkat 2. Nah, sekarang koefisien dari X pangkat 2. Koefisien itu angka di depan ini. X pangkat 2 ada angka berapa di sini? Iya, ada angka 1. Tapi tidak ditulis ya. Kemudian koefisien dari X, Ibu singkat saja di sini. Koefisien dari X yaitu adalah ini negatif 1. Kemudian konstantanya berapa? Konstantanya ini, yaitu adalah negatif 2. Gampang ya? Oke, dalam suku banyak, yang disebut dengan akar atau akar-akarnya adalah X. Jadi ini, X sama dengan 2, X sama dengan negatif 1, itu adalah disebut sebagai akar atau akar-akarnya. Akar disebut juga X pembuat 0. Jadi dalam soal ini akarnya yaitu adalah, boleh kita kasih nama X1 yaitu adalah 2.
kemudian X2-nya adalah negatif 1 ini. Nah, faktornya di sini berarti ada X min 2 dan ini X plus 1. Jadi bisa ya membedakan apa itu akar dan apa itu faktor. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, carilah akar-akar dan faktor dari suku banyak X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi X ditambah 2 sama dengan 0. Kita kerjakan ya. Di sini kita akan menggunakan cara Horner. Oke, yang pertama langkahnya seperti ini. Nah, ini kita tulis dulu. 1. Yang ini berarti negatif 2 ya. Negatif 2, terus ini negatif 1, terus terakhir 2. Ini itu ada keterangannya, yaitu adalah harus urut. Apa maksudnya harus urut? Nah, di sini kan X pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Berarti ini boleh dikasih nama X pangkat 3. Yang ini adalah miliknya X pangkat 2. Yang ini miliknya X pangkat 1. Yang di sini adalah X pangkat 0 atau konstanta. Nah, ini koefisiennya yang ditulis di sini. X pangkat 3 koefisiennya berapa? 1, tulis. Min 2. Min 1, 2, gitu ya. Jadi kalau semisal di sini nggak ada negatif X, ini nggak ada, berarti ini tulisannya bukan negatif 1, ini diisi oleh angka 0, gitu ya. Nah, sekarang kita harus mencari. Di sini tuh harus diisi angka berapa di sini? Oke, caranya adalah KPK dari paling belakang dibagi paling depan. Ditulis saja ya, biar tidak lupa. Itu adalah KPK dari paling belakang dibagi paling depan. Berarti ini 2, ini ya, 2 dibagi paling depan adalah 1. 2 dibagi 1 yaitu adalah 2. Plus minus ya. Nah, berarti KPK dari plus minus 2. KPK dari plus minus 2 berapa? Bisa juga plus minus 1. Bisa juga plus minus 2. Gitu ya. Nah, terus caranya milih yang mana, Bu? Iya, ini adalah sistemnya coba-coba kalau yang ini. Oke, bisa juga ada cara yang lain, yaitu adalah diisi oleh angka 1. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah jumlah koefisien, saya tulis koefisien harus sama dengan 0. Jumlah koefisien harus sama dengan 0. Artinya apa? Nih, koefisien ini 1 ditambah negatif 2. Berapa? Negatif 1. Ditambah negatif 1, negatif 2. Ditambah 2, 0. Betul ya? Iya, berarti ini di sini boleh diisi oleh angka 1. Bisa juga diisi oleh angka negatif 1. Syaratnya adalah jumlah koefisien derajat genap itu harus sama dengan jumlah koefisien
dari derajat ganjil. Oke. Jumlah koefisien derajat genap. Nih, derajat genap berarti X pangkat 2, negatif 2. X pangkat 0 ini juga dikatakan derajat genap. Negatif 2 tambah 2 berapa? 0. Berarti ini jumlah koefisien derajat genapnya hasilnya 0 ya. Oke, sekarang kita hitung jumlah koefisien derajat ganjil. Nih, ini berapa? Derajat ganjil, X pangkat 3 kan ganjil, X pangkat 1 juga ganjil. 1 ditambah negatif 1, hasilnya berapa? 0. Berarti yang tadi di sini 0, ini juga 0, berarti sama ya. Oke, berarti ini boleh di sini diisi oleh angka 1, boleh juga diisi oleh angka negatif 1. Oke, kalau udah sampai sini, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut saja ya. Oke, kita ulang, tulis ulang. 1, negatif 2, negatif 1, 2. Oke, di sini diisi oleh angka berapa? Angka 1 tadi boleh kan? Jumlah koefisiennya sama dengan 0. Kita cek ulang. 1 ditambah negatif 2 ditambah negatif 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 0. Berarti ini boleh diisi oleh angka 1. Nah, untuk yang ini, cara Horner ini, caranya ada di samping ini. Sudah Ibu tulis, ini ya. Bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian baca sendiri. Nah, sekarang penjelasannya seperti ini. 1 ini angka 1, turun ke bawah. Nah, kalau di sini 5, ya ini turun jadi angka 5. Gitu ya. Kemudian 1 kali 1. 1. Ini tandanya penjumlahan. Negatif 2 ditambah 1, yaitu adalah negatif 1. Negatif 1 kali 1. Negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikali 1, yaitu negatif 2. 2 ditambah negatif 2, hasilnya adalah 0. Nah, ini dia. Kalau di sini hasilnya tidak 0, berarti ada yang salah atau mencari ininya salah. Gitu ya. Nah, tadi disoalkan X berderajat 3. Ini X berderajat 3. Berarti yang ini turun. Kalau tadi berderajat 3, berarti ini menjadi berderajat 2. Ini berderajat 4, berarti ini berderajat 3. Gitu ya. Oke. Saya lanjut di sini ya. Ini 1 di sini nih. Tadi kan di sini X berderajat 3, berarti ini X berderajat 2. Berarti X kuadrat min 1. Min 1 apa? X dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi ini X kuadrat min 1X min 2 sama dengan 0. Kalau udah seperti ini tinggal kita faktorkan saja. X kuadrat jelas X, di sini juga X. Ini berarti min plus gitu ya. Kita cek X kali X kuadrat betul. Min 2 kali 1, min 2 betul, dekat kali dekat, min 2X, jauh kali jauh, X dijumlahkan, min 2X, betul ya? Berarti X dikurangi 2 sama dengan 0, yang artinya X sama dengan 2 atau X plus 1 sama dengan 0, yang artinya X sama dengan negatif 1. Tadi yang ditanyakan adalah carilah akar-akar. Oke, kita buat kesimpulan. Jadi akar dari X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi X plus 2 sama dengan 0
adalah akarnya berapa? Boleh kita dikasih nama X1 sama dengan ini tadi. Ini ya, 1 ya. Kemudian X2 nya boleh ini dikatakan X2. X3 nya yaitu adalah negatif 1. Jadi kalau X nya pangkat 3, maka X nya juga ada 3. Kemudian yang ditanyakan faktor. Nah, boleh ini yang ini. Nah, jadi faktor dari ini ya. Faktor dari ini adalah, langsung saja saya tulis ya. Karena udah nggak muat. Berapa? Ini kan tadi ketemunya 1. Berarti kalau ketemunya 1, ini berarti X min 1. Kalau ketemunya tadi ini adalah negatif 1, berarti ini X plus 1. Gitu ya. Kemudian faktornya ini juga nih. X min 2. Dan X plus 1. Dah. Ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut soal nomor 2, yaitu carilah akar-akar dari suku banyak X pangkat 4 dikurangi 15X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 24. Berarti 1, X pangkat 4-nya koefisiennya 1. X pangkat 3-nya nggak ada ya, berarti kita tulis 0. Nah, X pangkat 2 koefisiennya adalah negatif 15. X pangkat 1-nya ini 10. Kemudian 24. Nah, sekarang kita cari angka di sini. Oke, tadi boleh kita isi angka 1 di sini. Syaratnya adalah ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Coba kita jumlahkan 1 ditambah 0 ditambah negatif 15 ditambah 10 ditambah 24 hasilnya iya, bukan 0 ya. Berarti tidak boleh diisi oleh angka 1. Oke, kita coba angka negatif 1. Tadi syaratnya adalah jumlah koefisien derajat genap. Oke, kita boleh coret-coretan di sini. Jumlah koefisien derajat genap. Ini X pangkat 4, angkanya ada 1. Ini negatif 15 derajat genap. X pangkat 0 ini juga genap. Berapa ini hasilnya? Itu adalah 10. Sekarang kita hitung yang ganjil. Derajat ganjil. X pangkat 4, X pangkat 3. Nah, X pangkat 3-nya nggak ada ya. Itu 0. Nggak usah tulis. Ini. Derajat ganjilnya hanya ada angka 1. 10. Berarti sama ya. Oke. Karena sama, berarti boleh di sini ditulis angka negatif 1. Oke, 1 turun. 1 kali negatif 1. Negatif 1. Ini jangan lupa tandanya dijumlahkan. Negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1. 1. Dijumlahkan. Negatif 14. Negatif 14 dikali negatif 1 yaitu adalah 14. Ini dijumlahkan 24. Negatif 24. Ini 0. Oke. Jadi kalau di sini hasilnya tidak 0, berarti kemungkinan ada yang salah atau kalian salah mencari angka ini. Gitu ya. Nah, tadi di sini kan X-nya berderajat 4. Berarti di sini ini bawah ini X berderajat 4, berarti ini masih X berderajat 3. Berarti masih susah untuk difaktorkan. Maka kita Horner lagi.
Nah, kita mencari angka lagi di sini, angkanya berapa? Oke. Bu, apakah tadi negatif 1 sudah tidak bisa dipakai di atas? Apakah kemungkinan di bawah bisa? Ya, kita cek saja. Apakah di sini bisa diisi oleh angka 1? Ini koefisiennya 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 14 ditambah 24, apakah hasilnya 0? Tidak. Berarti ini nggak boleh diisi oleh angka 1 gitu ya. Nah, apakah boleh diisi lagi oleh angka negatif 1? Kita cek lagi. Ini X berderajat 3. Berarti ini X berderajat 1. Dijumlahkan negatif 13. Ya, ini X berderajat 2, X berderajat 0. Dijumlahkan 23. Hasilnya sama atau beda? Beda ya? Iya, berarti ini tidak boleh diisi oleh angka negatif 1. Terus gimana? Kita cari KPK-nya. KPK dari mana ini? Yang belakang dibagi yang paling depan. 24 dibagi 1. 24 ya. Nah, KPK dari plus minus 24. Berapa? Ya, plus minus 2 dan plus minus 12. Kemudian plus minus 3. Kemudian bisa juga dan seterusnya lah ya. Masih banyak lagi. Terus jadi ini caranya gimana? Ya kita coba satu-satu. 2, ketika kita ambil angka 2. Kita contoh ambil angka 2 di sini. 1 turun ya, 1 kali 2. Ini juga tandanya jumlah. Berapa? Negatif 1 tambah 2 berarti 1. 2. Ini dijumlahkan negatif 12. Berarti negatif 24. Dijumlahkan 0. Nah, ini hasilnya 0. Kalau belum 0 berarti kalian coba-coba. Boleh kalian coba negatif 2. Belum 0. Boleh coba 12 atau negatif 12 sampai ketemu ininya 0 gitu ya. Oke, ini udah 0, berarti sekali coba langsung jadi. Ini tadi kan X berderajat 4, X pangkat 4, berarti ini X pangkat 3, berarti ini X pangkat 2. Berarti udah Hornernya selesai aja. Nah, kita lanjut pemfaktoran biasa. X pangkat 2 ditambah berarti ini X dikurangi 12 sama dengan 0. Ini X pangkat 2, di sini X, berarti ini negatif 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. X. Itu adalah berapa? Plus 4 min 3. Kita cek X kali X kuadrat. 4 kali negatif 3, negatif 12, betul. Dekat kali dekat, 4x, jauh kali jauh, min 3x dijumlahkan x, betul ya. Berarti artinya x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Atau ini yang satunya, x min 3 sama dengan 0, berarti artinya x sama dengan 3. Tadi soalnya adalah carilah akar-akar dari suku banyak. Oke, jadi akar-akarnya adalah, atau jadi akar-akar dari suku banyak ini adalah, terserah kalian membuat kesimpulannya gimana ya. Oke, X satunya berarti adalah ini negatif 1. X2 nya ini 2. X3 nya negatif 4. X4 nya adalah 3. Gitu, gampang ya.
Yang selanjutnya ini ada rumus baru, yaitu ketika ada suku banyak AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX kuadrat ditambah DX ditambah E. Yaitu ketika mencari jumlah akar-akar. Jumlah akar-akar berarti kan ini X-nya berderajat 4, berarti ada 4X ya. Nah, jumlah akar-akarnya berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4, yaitu boleh kalian menggunakan rumus sama dengan negatif B per A. Contoh ini ya, kita hitung ini. Nih, negatif 1 ditambah 2 ditambah negatif 4 ditambah 3. Berapa hasilnya? 0 ya. Oke, hasilnya 0. Coba kita cek dengan rumus min B per A. B-nya berapa? BX pangkat 3. Pangkat 3-nya ada enggak? Enggak ada ya, 0. Oke, saya coba di sini 0 per A. A-nya adalah 1. 0 per 1 adalah 0. Sama tadi ketika dijumlahkan secara manual ya. Nah, kemudian ada juga rumus perkalian tiap dua akar. X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X1, X4 ditambah X2, X3 ditambah X2, X4 ditambah X3, X4, yaitu sama dengan C per A. Ada juga rumus perkalian tiap 3 akar. X1, X2, X3 ditambah X1, X2, X4 ditambah X1, X3, X4 ditambah X2, X3, X4, yaitu rumusnya adalah negatif D per A. Kemudian ada juga perkalian 4 akar. Berarti X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4. Rumusnya E per A. Oke, kita coba yang ini. E per A, E-nya berapa di sini? 24 ya. Nih. Berarti 24 per A-nya 1. Itu adalah 24. Coba kita coba dengan manual. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Dikali negatif 4, positif 8 ya. 8 kali 3, 24. Berarti sama. Ini gunanya untuk apa? Yaitu ketika ada suku banyak, kalian disuruh mencari contoh jumlah akar-akarnya. Kalian tidak perlu repot-repot mencari akarnya, mencari X1, X2, X3, X4. Nggak usah. Langsung saja dimasukkan rumusnya. Jika yang ditanyakan perkalian tiap 3 akar, berarti langsung aja kalian cari menggunakan rumus ini. Gitu ya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya